Sekarang zaman sekarang kalau aku cari tentang Al-Quran, pasti di TikTok, YouTube aku pasti muncul tentang konten tentang Islam. Oh iya, benar. Nah, makanya makin hari aku dengar itu orang Korea banyak yang salah paham tentang Islam. Oke, sudut pandang ya. Ya, Islam tuh itu banyak yang larang, banyak yang ini gitu. Terlalu tegas. Sebenarnya enggak kan ya? Islam itu agama yang paling memaafkan. Iya. Dari situ aku belajar Al-Quran sama yang lain-lain juga, Buddha, Kristen. Dan ini menurut aku ya, untuk aku ya. Dan aku paling tertarik itu sama Al-Quran. Apakah benar Jaehoon masuk Islam itu karena menikah? Oh, Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cam on Entertainment. Podcast di Jujur Aja, udah deh ngaku aja. Bintang tamu kali ini adalah sekeluarga yang super gemes banget, yang kayak orang-orang tuh pada gemes banget ya suaminya. Ih gemes suaminya. Ini dia Julia, jangan marah ya, bercanda. Ini dia Julia dan Daewon. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan kita kemarin baru ketemu ya. Belum nyampe kemarin sih, Iya, baru semalam. pura-pura. biar begitulah skripnya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Daewon gimana Baik. kabarnya? Aku Baik. panggilnya apa ya? Mas Daewon. Mas boleh nggak? Daewon aja, Daewon. Atau Abang Daewon. Dehun aja deh. Itu Dehun paling aja. susah ya, panggil namanya paling susah tapi. Iya Oh sih. iya, mau manggil apa? Soalnya ini kita kan Indonesiaan jadi Mas Daewon. Boleh, nggak apa-apa. Boleh? Kalau opa itu kakak ya? Ya, untuk cowok Opa. lebih tua. Oke. Umur kamu berapa sih? Oh, 30. Oh berarti aku panggil Daewon aja. Iya. Ini gue yang paling tua. Oke, jadi di Cam On itu yang pertama langsung ada gosip atau fakta. Oke. Bersediakah Anda menjawab gosip atau fakta? Julia sempat marah kepada ibu tercinta karena dimasukkan ke pesantren. Benar, fakta. Oh iya, Bener. umur berapa itu? Aku waktu itu umurnya 10 Oh, tahun. seumur Aurel, SMP berarti ya? Iya, mau enggak. SMP, mau SMP. Itu langsung masuk ke Pesantren. pesantren. Dan aku kesel juga karena aku harus turun kelas. Oh, jadi Jadi dari aku masih kan SMP, tapi karena masuk pesantren itu aku jadi turun kelas. Jadi masuknya kelas 5 SD lagi. Oh, jadi kelas 5 SD Karena lagi. pelajaran agamanya biar Belum bisa nyesuaiin. masuki. Tapi akhirnya masuk pesantren. Masuk. Oh, oke, sampai umur berapa? Sampai umur 17. Sampai umur 17 tahun di pesantren. Iya. Pesantren apa sih? Darul Quran, punya Ustaz Yusuf. Darul Quran, Oh, PPPA. gitu. Terus gimana perasaan Anda pada saat di pesantren? Gimana ya jelasnya? Pastinya kan kalau pesantren tuh nggak betah. Iya, pasti kalau pada saat masuk. Tapi setelah kamu keluar pesantren, kamu akan mengatakan terima kasih kepada ibumu atau enggak? Ya jelas, karena pas sekarang udah besar juga, maksudnya kayak sampai udah punya anak dan segala macam itu ngerasanya, oh ternyata ilmu yang gue dapet tuh kepake ya. Oh ini fungsinya gue disuruh belajar agama ya. Oh buat ini ya, gitu. Lebih ke situ. Jadi biar lebih positif, punya ilmunya. Kalau ngelakuin satu hal bisa dipikirin beberapa kali karena tahu misalnya itu baik atau buruknya kayak gitu. Oh gitu. Jadi awal menerima itu kan kayaknya berat Berat, gitu. Tapi alhamdulillah setelah dilewati ternyata ya memang ini sudah yang terbaik gitu ya kan? Ya Aurel ya, mudah-mudahan Aurel juga mendengar podcast ini. Aurel ya. Aurel juga SMP, harapannya ini udah sampai pengen boarding kan, tapi harus ya udah nanti dapat duit jajannya segini mau nggak kata dia. Oh ya, di Blink ini gimana? Harus boarding? Nggak, susah banget. Oke, next selanjutnya untuk Jaehoon ya. Apakah benar Jaehoon masuk Islam itu karena menikah? Itu salah. Salah. Karena sebelum aku ketemu Julia, aku udah ada niat dan udah belajar Al-Quran sendiri tapi. Nah, ketika ada niat, aku bisa ketemu Julia. Nah, itu juga bedanya kalau aku benar-benar nggak ada niat untuk menjadi mualaf. Ngapain aku ketemu cewek yang berjilbab?
Nah, itu pertama. Sebelum itu, ceritanya sebenarnya agak panjang ya. Sebelum itu, aku posisinya sangat remah hidupannya. Aku benar-benar berusaha untuk puluhan tahun. Di Korea juga, aku selalu ya, yang apa-apa yang aku mau wujudkan, itu selalu gagal. Di ujung. Nah, aku di sekolah, belajarnya bagus. Tapi masuk universitas, gagal. Oke. Nah, habis itu aku ya kerja di dapur. Pas aku mau naik jabatan, pas aku mau ada kesempatan baru nih, tangan aku sakit, punya penyakit tiba-tiba. Padahal pas punya kesempatan, Pas ada dikasih kesempatan. ujian sakit. Ya, aku udah Itu dijanjikan. sudah masuk Islam? Dan sebelum itu sebelum. masih pas di Korea. Nah, karena penyakitnya aku ke Indonesia tahun 2019. 2019 ke Indonesia. Nah, aku besarnya di Indo, nah orang tuanya masih di Indo. Jadi aku ke Indonesia benar-benar untuk istirahat, untuk refresh lah. Saat itu karena yang kondisi pertama itu aku udah kebiasaan sama Islam. Aku udah tahu Islam itu kayak gimana karena aku besarnya di Indo. Jadi aku udah lihat banyak muslimnya. Jadi sempat di Indonesia, balik lagi ke Korea, terus habis itu ke Indonesia lagi 2019. Ya, aku sebelumnya juga udah tinggal 9 tahun di Indonesia. Di umur berapa tuh? Pas tahun 2003 sampai tahun 2012. Itu pas umur aku kelas SD 4 sampai lulus SMA. Tinggal sama keluarga? Ya, tinggal sama keluarga di Indonesia. Di Indonesia? Ya. Memang kerja di Indonesia? Ya, orang tuanya kerja di Indonesia. Nah, saat itu aku benar-benar butuh hal-hal yang aku bisa butuh peraturan di hidupan lah. Karena aku sendiri terlalu susah. Nah, dari situ aku udah ada niat masuk ke agama. Karena semua agama tuh itu untuk sebenarnya fungsi utamanya kasih peraturan, kasih jalan untuk manusia. Nah, di situ aku belajar beberapa macam agama. Salah satunya Al-Quran. Al-Quran. Nah, Karena sebelumnya dia bukan ateis apa sih? bukan ateis. Aku percaya Tuhan, tapi Nggak punya agama nggak gitu. punya agama Sebelum karena masuk Islam? Iya. ya karena aku tuh sebenarnya alasan sih, yang lain-lain semuanya alasan. Alasan aku nggak masuk agama itu butuh ada peraturan apa yang kita boleh, Iya, apa yang kita nggak boleh. Nah, aku nggak mau ikut peraturan agama aja, makanya aku nggak ikut agama dulu. Tapi percaya Tuhan. Oke. Nah, jadi aku tuh orangnya kayak pengen ambil benefitnya aja. Aku percaya Tuhan kok, tapi aku nggak mau ini, nggak mau Tapi itu. nggak mau yang dilarang? Iya, nggak mau dilarang. Nah, dari situ aku belajar Al-Quran sama yang lain-lain juga, Buddha, Kristen. Dan ini menurut aku ya, untuk aku ya. Dan aku paling tertarik itu sama Al-Quran. Sebenarnya paling masuk akal. Aku tipe orangnya logika. Kalau aku sendiri nggak bisa ngerti, itu aku nggak bakal nurut. Oh. Pertama, Al-Quran itu sangat logika. Misal kita kalau punya ayat untuk larang sesuatu, misal alkohol, babi, hal-hal yang haram. Di situ pasti ada ayat yang menjelaskan kenapa. Iya. Itu penting, karena aku tuh kalau orang lain tiba-tiba kamu jangan pakai sepatu ya, aku nggak bakal nerima. Iya, pasti Aku kita pakai aja karena kita nggak tahu alasannya. Iya, nggak ada alasannya. Nah, kedua ada alasan, dan ketiga ini aku paling tertarik sama Islam. Ketiga itu ada pengecualian. Nah, karena manusia itu pasti salah, nggak ada manusia yang sempurna. Iya, iya. Yang di dalam Al-Quran yang paling dasar itu kondisinya ini, manusia itu emang nggak sempurna. Tapi kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Paling dasarnya itu. Nah, jadi kalau ada ayat yang larang sesuatu, kasih alasan, dan ketiga ada pengecualian. Tapi kalau misalnya kamu lagi darurat, ada makanannya babi doang, itu nggak haram. Misal kamu nggak tahu
itu babi, nggak apa-apa. Ada pengecualian. Ya, sama selalu ya apa ya, maafin kalau kita benar-benar ada niat untuk menjadi orang baik. Sebenarnya yang hal-hal yang sebelum kita lakukan itu nggak penting, kecuali itu benar-benar kita ada niat untuk perbaiki masalah kita, bukan kayak ngomong doang. Nah itu aku tertariknya di situ. Dari situ, wah aku kayaknya coba belajar deh. Sama aku nanya ke teman-teman yang Muslim, sama aku coba baca Al-Quran tapi dalam bahasa Korea ya. Iya, iya. Nah, jika aku punya niat, Allah kasih jalannya. Karena aku punya niat, aku tiba-tiba, sebenarnya ini juga lucu ya. Pas kita ketemu, dia muncul di TikTok aku. Julia. Nah, nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu kenapa ya namanya jodoh. Aku tuh, wah dia cantik banget, di mata aku tuh cantik banget. Masya Allah. Aku bukan tipe orang yang goda-goda cewek. Nah, Julia pasti tahu aku tuh orangnya nggak begitu suka bersosialisasi, nggak begitu suka chat sama orang, ngobrol sama orang, nggak begitu suka. Aku yang goda dia. Nah, aku untuk berapa bulan stalking dia di IG, TikTok. Habis itu aku kirim DM. Dia jawab. DM pertamanya apa sih kata-katanya? Sering aku nge-live, gara-gara aku nge-live, aku tuh udah lama nge-live, aku nge-live, kata dia sering-sering nge-live ya, aku bilang, oh iya, thank you, aku bilang kayak gitu. Itu dia udah jadi sosok selebgram nggak sih? Enggak sih. Seleb dia, kamu udah jadi seleb lumayan itu. Ya, Dari TikTok. mulai Jadi sih. dia, kalau dia kan lebih ke TikTok, kalau aku kan di Instagram memang. Kalau itu dia udah followersnya lumayan banyak lah, kayak 400, 500 something gitu. Oke, terus kamu notice lah tuh. Berarti kan sebegitu banyak cowok-cowok, biasanya kan nggak biasa suka ke skip mana yang oke, mana yang enggak gitu kan. Kalau di Tapi sosial alhamdulillah media. kayak gak tau Instagram aku punya filter bisa nemuin cowok oke. Oh, ada sinyal-sinyal ya. Iya. Coba gue ntar juga mau Itu. ngecek kali aja. terus. Iya, terus abis itu udah bales, terus kayak ngobrol-ngobrol. Dia bilang, ya aku tinggal Tahun berapa itu? Kamu kan ke Indonesia 2019. 2020. 2020. Awal. 2020 langsung Tengah. kenal. Itu Iya. posisinya 2019 sudah masuk Islam. Enggak, Belum. 2019 dari tahun 2018-an pas di Korea itu aku ya belajar yang agama-agama lain. 2018. Aku coba baca-baca yang kitab-kitabnya yang lain. Oke. Yang Buddha juga punya kitab, Al-Quran, sama Kristen juga punya kitab ya. Aku belajar yang lain-lain juga, bukan Islam doang. Tahun 2019 di situ lebih gampang ketemu orang yang di Indonesia lebih gampang ketemu orang yang Muslim. Nah dari situ aku belajar, ya coba deh Al-Quran. Aku coba aja ya. Yang lain-lain juga aku udah belajar. Kenapa aku nggak ada alasan untuk nggak belajar Al-Quran kan? Makanya aku awalnya kayak baca-baca doang. Sama kalau ada yang kebingungan, aku cari di Google itu doang. Oh, tapi ada nggak ustadz atau siapa yang kamu memang sambil belajar dan mengarahkan kamu benar-benar? Soalnya pengetahuan kamu bukan kayak ya udah gue percaya nih kayaknya Islam better gitu. Atau memang kamu percaya dan meyakini karena memang ada yang membimbing, karena kan setahu aku kan perlu ada bimbingan, sedangkan kamu sudah seluar biasa ini. Apakah ada ustadz yang membimbing kamu sampai saat ini? Kalau bukan satu ustadz ya, cuma aku tahun 2019 masih bahasa Indonesia masih belum lancar banget. Alasan itu aku nggak bisa tahu ustadz-ustadz di Indonesia. Oke. Jadi aku biasanya di YouTube atau TikTok ada yang sering lewat ustadz-ustadz luar negeri. Oh, jadi Nah kamu mereka bisa kasih, sambil ya itu zaman sekarang kalau aku cari tentang Al-Quran pasti di TikTok, YouTube aku pasti muncul tentang konten tentang Islam. Oh iya, benar. Nah, makanya makin hari aku dengar
kok sampai sekarang yang aku tahu tentang Islam itu banyak yang salah. Itu orang Korea banyak yang salah paham tentang Islam. Oke, sudut pandang ya. Ya, Islam tuh itu banyak yang larang, banyak yang ini, gitu. Terlalu tegas. Sebenarnya enggak kan ya? Islam itu agama yang paling memaafkan. Iya. Nah, dari situ aku baca Al-Quran, baca sama aku dengar yang penjelasan itu beda. Pencapaian ke aku itu beda. Jadi aku baca Al-Quran. Oh, ternyata tulisan gini-gini ya. Oh, gini-gini ya. Apa bedanya gini ya? Habis itu muncul orang yang ngomong tentang Islam. Nah, Islam itu kenapa kita ini. Nah, dari situ aku mulai tertarik sih. Sama habis itu aku tanya ke teman-teman di Islam kenapa nggak boleh minum alkohol. Temannya kasih tahu. Nah, dulu ada orang yang suka mabuk, jadi gini. Nah, aku dengar ini ada di ayat berapa. Lebih bantu itu sebenarnya teman-teman aku sih. Yang Muslim. Jadi mereka ya ajarinnya gampang. Jadi di situ aku, oh gitu ya. Sebelum belajar yang detail banget, aku paham dulu, oh kenapa. Aku paham dulu kenapa di Al-Quran banyak yang larang itu kenapa. Kedua, yang kita lakukan misalnya sholat, itu kita kenapa harus sholat. Ketiga, kenapa kalau gitu kenapa cewek harus berjilbab. Bukan harus, tapi kenapa cewek berjilbab, cewek Islam berjilbab. Nah, untuk teman-teman yang nonton kan banyak banget nih, mungkin Islam aja kadang-kadang belum tentu mengerti dan belum tentu lebih paham. Kadang-kadang sekarang lebih banyak orang yang mualaf lebih mengerti kenapa sih kita Islam itu harus sholat. Yang sepengetahuan dari kamu itu gitu? Pertama itu ya sholat itu waktu untuk ketemu sama Allah ya. Tapi untuk aku ya, itu sebenarnya sholat itu bukan kita untuk berdoa apa yang kita mau sih. Cuma bikin kita lebih tenang. Itu pertama. Kita bisa mikir dulu. Nah, sebelum kita sholat, sebelum sholat kita emosi. Kalau habis sholat pasti hilang. Emosi itu. Nah, itu bikin manusia lebih dewasa. Karena apa bedanya dewasa sama anak kecil? Anak kecil nggak bisa nahan emosi. Mereka nggak mau nahan. Kalau ada mereka mau lapar, ambil makanan. Marah, nangis. Kalau dewasa harus belajar cara nahannya emosi atau kontrol dirinya. Nah, sholat itu membantu kontrol diri sendiri menurut aku. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi banyak juga kita yang Islam itu kita sendiri tidak paham kenapa sih kita mesti sholat. Jadi lebih baik begitu paham kita jadi melakukannya tuh enak gitu. Jadi seperti Daehun kan dia pelajari dulu dan dia laksanakan. Yang setahu aku ya di ajaran agama Islam kenapa adanya sholat, pertama memang untuk seringnya bertemu sama dan komunikasi sampai menciptakan kita gitu. Terus kedua yaitu yang tadi kan kalau kita lagi hati tidak tentram, hati tidak damai, kita dikasih waktu 5 waktu untuk sholat. Jadi ketemu sama Tuhan yang kita tuh sering gitu. Dan yang banyak yang tidak diketahui dan aku juga belajar dari kajian juga ya, kalau gerakan sholat itu sebenarnya dari yang sudah dipelajari oleh ustadz-ustadz, katanya itu gerakan-gerakan yang dimana itu bisa membuat kita jauh dari penyakit, kita jadi sehat badan kita. Jadi gerakan yang ruku, gerakan sholat, sujud itu pada saat diteliti itu kan gerakan yang sudah dari lampau dari zaman Rasulullah ya, udah ada gerakan sholat yang seperti itu. Tapi ternyata baru di tahun ini, baru di tahun-tahun belakangan ini ustadz-ustadz dan orang-orang yang berilmu itu mencari tahu bahwa gerakan sholat itu gerakan yang benar-benar
bisa menghilangkan berbagai penyakit dan menyehatkan badan kita. Itu kenapa adanya sholat baru diketahui. Dan kedua, yang aku ketahui di apa kajian-kajian, kenapa kita dilarang dari zaman Rasulullah, zaman Nabi kita dilarang makan babi. Itu jawabannya adalah pada saat ada di tes DNA, tes DNA babi itu ternyata hampir 98% mirip sama DNA manusia. Iya, betul. Jadi kenapa kita dilarang makan babi? Itu karena seperti manusia makan manusia gitu loh. Seperti kita memakan darah kita sendiri. Sebab itu Tuhan kita sudah melarang dari zaman dahulu kala yang belum ada lab. Sekarang begitu di hasilnya di lab, itu DNA babi itu DNA-nya hampir sama. 98% dengan DNA manusia. Luar biasa nggak? Islam sudah mengetahui yang dari dulu belum ada itu lab-lab apa segala macam gitu. Jadi jawabannya banyak banget. Kenapa begini? Akhirnya kita manusia-manusia yang canggih sekarang, oh iya ternyata emang Islam sekeren itu ya, dia sudah membuat aturan yang dimana sebenarnya ini baik sekali untuk umat-umatku gitu. Betul. Tapi aku mau tanya sekali lagi, jadi kamu 2020 sudah masuk Islam? Ya. Jadi ketemu Julia? Enggak. Tapi itu belum punya sertifikat. Belum punya sertifikat Islam? Kalau Islam Indonesia harus punya sertifikat ya dari Ustadz Mualaf. Itu dapatnya pas 2021. 2021? Ya. Oke. Jadi tapi yang syahadatnya itu di tahun berapa? Waktu itu dia pernah syahadat sendiri sama siapa tuh, sama itunya dia lah. Terus aku bilangin, oh ya udah syahadatnya bener-bener sama ini aja, Mualaf Center. Akhirnya dia mualaf gitu. Oke, jadi mualaf di tahun 2021. Ketemu pacaran sama Julia? 2020 akhir. 2020 akhir. Tapi itu sudah mengucap syahadat sebenarnya. Jadi aku konsultan juga kan. Dia sering nanya gitu, ini apa sih, ini gimana sih gitu. Aku paling takut itu, kayak aku kelihatan orang yang jual agama. Nah aku benci banget sama orang yang kayak apa pakai seolah-olah kamu menjual agama kamu untuk supaya disorot gitu. Iya. Oh gitu. Padahal sebenarnya memang dari diri kamu yang memang sudah mempelajari dan mengetahui bahwa Islam itu memang udah cocok di diri kamu gitu. Betul. Kan ya. Udah lama juga kan kamu kayak mempelajari dan pada akhirnya belajar sama Julia gitu ya. Betul. Jadi dia yang semangatin aku. Pas aku masuk Islam aja, aku enggak upload di sosmed sama sekali. Pas kita nikah aja, kita enggak kasih tahu di sosmed dulu. Ada fotonya. Karena ya aku tahu kalau aku upload yang kayak wah aku jadi mualaf itu kayak upload terus pasti booming. Cuma aku nggak mau. Itu kayak jual agama. Sebenarnya jual agama itu jual diri sendiri. Iya. Jual diri sendiri. Tuh guys, jadi dengerin ya. Tapi memang untuk ngedengerin apa kata netizen tuh nggak ada. Kita mau berbuat baik kayak apapun, jangan tetap salah. Jadi ya betul. Be yourself, dan ya udah, kita tidak bisa menutup semua mulut orang lain dengan dua tangan kita. Kita cuma bisa menutup dua telinga kita. Sekarang jadi, udah oke sih. Oh ini ada loh fotonya. Jadi nanti masukin ya. Aku merinding sih ngeliat, aku tuh kayak terharu gitu loh kalau orang masuk Islam, Masya Allah. Ini di mana nih ya pas di sama Ustadz siapa sih waktu itu ya? Di Islam kan? Di Kelapa Gading. Bukan Kelapa Gading. Gading Serpong. Mikirnya kayak Lee Min Ho lagi mikir. Salfok. Dia lagi mikir. Ya Lee Min Ho kalau ngomong gitu kan kayak merem-merem dulu gitu. Ya kan, merem aja lucu ya. Oke, jadinya tidak benar ya. Jadi kamu memang udah senang sama Islam terlebih dahulu. Betul. Baru senang sama ibu ini. Iya. Ya. Ibu ini meyakinkan aku untuk masuk Islam. Oh gitu. Ya. Tatapan loh. Oke, next. Julia memutuskan pindah agama sejak usia 9 tahun. Hah?
Oh Aku iya, belum tahu. Emang kamu sebelumnya agamanya apa? aku dulu sebelumnya Kristen Protestan. Oh my god, masya Allah. Ibu lebih merinding lagi. Jadi dua-duanya kalian ini bukan dari agama Islam. Iya. Dan aku mualafnya itu ya umur 9 tahun, enggak dong 10 tahun, umur 10 tahun. Jadi dua-duanya bukan kayak jadi tiang yang memang gue udah lahir dari Islam nih. Lo harus Islam gitu. Ternyata kamu bukan dari Islam juga ya? Bukan, tapi aku tuh Masya Allah, aku baru tahu. aku 3 bulan apa ya? 3 bulan masuk Islam tuh aku langsung masuk pesantren. Ya, itu bilang, makanya aku langsung disuruh suruh Berarti orang tua dulu? turun kelas. Iya, Orang tua dulu yang masuk Islam? Mami aku Tahu kan nggak ceritanya sebabnya apa tiba-tiba memilih? mami aku tuh kan single parent kan ya. Nah, terus habis itu dia masuk Islam dan akhirnya ngajak aku, cuman keluarga pasti pada nggak terima. Aku juga waktu itu kebetulan aku sangat aktif di gereja dulu. Iya, aku dulu pelayanan di gereja dulu. Terus jadi aku juga kayak gimana ya, kayak kita jadi kalau Islam disuruh murtad kan kayak kita kayak apaan sih gitu kan ya. Kok gue jadi terharu ya, Gitu. sedih. Bisa gitu lah, kadang-kadang ada, karena aku kenal Julia, jadi setiap ada event-event kajian, ada apa, dia mau sejauh pun dia datang loh. Jadi dia memang bukan yang kayak, ada banyak orang lahir Islam tapi kayak cuma Islam KTP dan tidak menjalankan itu. Bahkan Masya Allah dia ternyata, aku juga nggak tahu kalau dia dulu tuh ternyata bukan Islam. Saat ini dia pakai hijab, saat ini dia menjalankan agama Islam dengan baik, dan kajian-kajian juga mau sejauh apapun dia bisa lo berangkat sendiri. Bisa gitu, lagi gak ada supir atau gak ada kendaraan, dia bisa lo naik Grab sendiri. Masya Allah, tabarakallah, kamu luar biasa banget loh. Cuma buat kajian yang ya, kalau orang yang otaknya cuma benefit, ngapain sih gue datang kajian, capek, mendingan gue tidur aja di rumah gitu ya kan. Tapi dia benar-benar mau mendapatkan pahalanya dan mendapatkan ilmunya ya, untuk datang ke majelis-majelis ilmu gitu. Luar biasa, Masya Allah. Aku juga baru tahu loh, kamu tuh baru masuk Islam. Terharu aku bisa ketemu sama 2 orang luar biasa kayak gini. Gitu, aku pesantren 7 tahun akhirnya, 7 tahun sampai SMA-nya itu aku nggak ngambil SD SMP-nya itu aku ngambilnya yang ada sekolahnya, jadi masih ikut ujian nasional. Terus pas SMA-nya karena aku udah nggak mau belajar banget, aku stres banget, disuruh ngafal Quran iya, disuruh belajar bahasa iya, jadi kayak otaknya terlalu full gitu loh. Tiba-tiba kamu yang aktif di gereja harus ngafal Al-Quran. Nah itu lucu banget kan, jadi pas aku baru pertama kali masuk pesantren, aku itu rasanya jadi dia ya? Jadi teman-teman aku itu kan punya kelompok ngajinya masing-masing, seumuran gitu kan, yang emang kelasnya mereka. Aku tuh kelasnya sama anak kelas 1-2 belajar alif batasa. Aku belajar alif batasa sampai disuruh ngikutin, tau kayak anak PAUD disuruh ngikutin tulisan yang garis, alif semua turun. Aku bikin kayak gitu, Kak. Tapi sekarang udah bisa baca Quran? Nah, aku bisa, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terus abis itu udahlah SMP gitu-gitu, jadi kan nggak fokus juga. Dan aku tuh dulu sebenarnya pesantren tuh bukan yang anak yang nurut, bukan anak yang gitu, aku suka bolos. Ya, tidak ada yang sempurna, udah muka cantik, rajin baca Quran. Kasihan orang-orang semua diambil sama kamu semua. terus Itu kayak gitu. Tapi habis itu pas SMA-nya aku akhirnya bilang, udahlah aku mau ini aja, mau ngafal Quran aja. Jadi aku 2 tahun fokus nyelesain Quran, cuman sebenarnya nggak selesai ya sebenarnya. Jadi yang bilang gue hafizah tuh enggak, ya Allah gitu ya. Nggak selesai. Tapi yang penting kan kalau menurut aku ngafal Quran itu bukan seberapa banyak, bukan banyak-banyakan hafalan, tapi gimana caranya kita praktekin itu di kehidupan nyata. Masya Allah. Kita hafal Al-Fatihah aja tapi bisa praktekinnya, bisa ngerti maknanya apa, bisa pakai baca dengan bener aja, itu kan lebih baik daripada yang 30 selesai lupa semua juga. Benar-benar. Nah itu kayak gitu maksud aku. Masya Allah. Udah gitu dia juga hijabnya tuh kayak yang udah hijab panjang-panjang gitu loh. Ya, aku pendek kok hijabnya. Enggak, kebanyakan kan kamu udah menutupi dada. Ya, maaf ya, ini masih dilinting. Oke, next, Julia menaruh kebencian kepada suara azan. Iya dulu, karena dulu tuh Kak,
aku tuh kan masih Kristen tuh. Terus aku tinggal tuh kayak jadi aku tuh sempat mami aku tuh cerai sama suaminya. Aku tuh kan beda papa juga sama mami aku tuh, sama adik aku. Terus mami aku nikah lagi, cerai. Akhirnya mami aku tuh nggak dapet harta sama sekali, jadi miskin waktu itu Kak. Mami aku tuh muka kita miskin banget, tinggal di rumah petak dan itu dekat banget sama masjid. Rumah petak tuh kan dindingnya nggak nembus suara apa itu nembus gitu kan. Karena bayar rumah petak aja kayak semua cuma 300.000 doang gitu Kak. Itu benar-benar kecil banget, rumah petaknya. Pernah aku tinggal di situ dan aku pernah sakit. Gemes sekali ya, ada di dalam rumah petak ada gadis seperti muka boneka gitu di dalamnya. Iya, itu aku nggak sekolah. Aku sempat putus sekolah juga karena itu waktu itu mami aku sempat jatuh lah kayak gitu. Nah abis itu rumahnya kan dekat sama masjid, terus suaranya kenceng banget. Itu kamu belum masuk Islam? Belum, jadi aku suka kayak, ini orang ngapain sih gitu. Orang gue aja ibadah biasanya nggak usah diteriak-teriakin gue ibadah, ini diteriak-teriakin dulu baru pada ibadah, kan kayak kesel gitu kan. Nah dulu jadi kayak sebel setiap ada suara azan tuh kayak sebel kayak elah berisik gitu. Oh gitu, padahal sekarang kalau dengar suara azan justru kayak yang Atau- lagi mau teriak-teriak langsung stop. Azan gitu. Iya loh, anak aku sampai sekarang diajarin kan, kadang ada mami aku ada gitu kan kalau di rumah, azan diem dulu, ntar dia ngeliatin azan, ntar pas Allah Akbar, tadi Allah gitu si Juno. Tapi untuk orang yang nggak pernah punya agama sama sekarang bedanya, kalau setiap azan tuh kita ingat ya, bisa ingat agama kita, apa yang kita nggak boleh, apa yang kita harus lakukan saat sholat, kita nggak boleh minum alkohol. Mengingatkan itu sangat penting untuk kehidupan. Karena kalau kita nggak ada garis, nggak ada garis, kita ikut apa nanti lama-lama hancurin diri sendiri. Misal kita lakuin hal-hal yang haram, kalau dengar azan pasti ingat dulu. Itu salah satu fungsinya agama buat manusia. Kita lebih gampang aturin hidupnya, kita bisa lihat diri sendiri. Ya. Gitu. Terus kamu kepikiran nggak sih pada saat kamu masuk Islam, kamu hidup di dunia ini dan pada saat kamu melihat orang-orang yang telah meninggal, mereka ini setelah meninggal ada kehidupan lagi nggak sih? Kamu tuh pernah berpikir nggak apa udah selesai begitu aja, nggak ada jawaban dengan misalnya orang jahat setelah meninggal, apakah itu dia akan mendapatkan balasannya? Apakah orang baik pas meninggal akan ada balasannya? Jadi kayak kalau cuma sampai selesai meninggal ya udah orang berbuat jahat aja terus gitu, logikanya di situ ya. Kenapa ada larangan? Kenapa ada harus baik? Kenapa ada harus buruk? Ini agak seru sih, untuk aku agak seru. Aku habis masuk Islam, lebih ngerti. Jadi kalau dulu aku, sekarang kan aku kalau lihat orang jahat, ya kalau nanti pasti dia, ya dapat karmanya pas meninggal. Tapi kalau sekarang mikirnya kayak gitu, ya udah lebih tenang aja. Tapi kalau dulu aku benci sama orang, benci banget. Atau kayak ada orang yang meninggal nggak bisa tenang, oh dia udah nggak ada gitu, mikirnya kayak gitu. Saat Junho baru lahir, nenek aku meninggal. Nenek aku sebenarnya yang besarin aku itu nenek. Dari sebelum SD sampai aku masuk SD itu urusin aku nenek. Tapi nenek aku pas hari Junho datang, neneknya koma. Nah di situ aku ya sholat aja sambil nangis. Nah di situ nggak tahu kenapa lebih tenang. Udah benar-benar ngerasain ya? Ya aku tahu. Ya nenek aku bukan Islam ya, Muslim ya. Cuma tuh ada itu doang. Ada kayak tiba-tiba tuh berasa nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti pasti bisa ketemu sih. Oh masya Allah. Ya. Jadi lebih tenang. Jadi lebih bisa nahan sedihnya, bisa nerima yang nggak apa-apa. Tapi cuma doa aja. Semoga Allah bisa ya terima di surga, karena dia seluruh hidup tuh memang hidupnya buat orang lain.
Jadi sayang banget sama neneknya. Oh gitu. Iya. Aku juga single cerai pas umur 4 yang Oh, orang tua. ya aku papa aku Dia lembut banget hatinya ya. ya. Masya Allah. Jadi yang besarin aku itu benar-benar 99% itu dari nenek. Yang ajarin kamu boleh ini, nggak boleh itu. Dia tegas banget orangnya. Karena anaknya cowok semua. Anaknya cowok semua dan dia nggak mau ketahuan dia nggak punya ibu, aku nggak punya ibu. Jadi kamu harus lebih benar daripada orang lain. Kelakuan kamu harus benar, selalu benar. Biar nggak ketahuan, biar kamu nggak dihina. Aku makan aja harus nggak boleh bersuara. Kalau pas makan suara langsung pukul sama sendoknya. Oh iya. Kayak di aku mau bilang kayak di drama-drama. Langsung kayak gitu, gemes deh. Ya, tapi sekarang kalau udah gede mah pasti paham ya itu untuk buat dia sendiri, buat aku, biar hidupnya lebih benar. Iya, benar. Itu sih. Jadi, ya. Kok nangis? Sekarang Kok sedih mukanya? sekarang itu aja udah kayak lebih tenang karena kita hukum manusia lain itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi aku lebih tenang aja. Keren loh, cara pikir udah sampai di situ loh. Jadi kita nggak usah benci orang, kita nggak usah kayak benar-benar dalam hati kalau kita benci seorang itu ruginya diri sendiri. Ya, gitu. Jadi ya, habis masuk Islam, habis belajar agama lebih enaknya gitu. Aku sebagian di yang kayak apa yang aku nggak usah urusin di hidup aku, yang itu sebagiannya aku itu aja. Udah serahkan saja. Udah sama serahkan Allah, saja ya. ke Allah. Yang aku di hidupan aku cuma lakukan hal-hal yang aku bisa. Gitu aja sih. Ada nggak sih satu hal yang aku kan banyak banget nih hal-hal yang merasakan bahwa Allah itu ada, kan Allah tidak terlihat ya. Tapi kita bisa merasakan. Ada nggak satu hal yang benar-benar merasa Allah tuh ada dan Allah tuh sayang sama kita gitu. Kayak contoh kalau misalnya kita berdoa, ya Allah ternyata aku kayak gini, ternyata Allah menunjukkan dan memudahkan jalannya. Ada nggak yang benar-benar kamu klik banget dan kamu ngerasa Allah tuh ada dan kalau ada buat kamu gitu. Nah ini agak seru ya. Ya ini lucu sebenarnya, ini agak malu ya aku. Ya, sebelum masuk, aku pas belajar tahun 2019 aku kan bilang belajar Al-Quran. Nah di situ tahun itu aku bilang ke teman, mereka ya udah masuk Islam aja, nggak apa-apa gitu kan. Aku bilang, ya tahun ini aku banyak rezekinya, aku masuk tahun itu benar-benar aku Dikasih rezeki langsung aku tiba-tiba. Oh Masya Allah. Ya tiba-tiba ada kerjaan, tiba-tiba ada ketemu Julia nanti. Rezeki itu rezeki yang lebih luar biasa ketemu Iya, Julia. aku tuh iseng doang, aku ngomong doang. Aku sampai sekarang hafal. Ya, sampai sekarang ya udah kalau tahun ini banyak rezekinya aku masuk. Habis itu langsung benar-benar dalam Jadi, 1 bulan Allah kasih tunjuk langsung ya. langsung aku banyak rezekinya sama ketemu jodoh. Tiba-tiba kerjaan aku tangan aku juga udah mendingan jadi bisa kerja di resto lagi. Oh Masya Nah, Allah, Masya Allah. itu yang untuk aku agak merinding juga ya. Merinding, ini gak selesai-selesai aku dari Merinding tadi juga ya. ngobrol sama kalian. Demi Allah merinding Ini terus. demi Allah aku cuma bukan dari sholat juga, aku cuma ngomong doang, tapi udah kayak Allah, hai aku ada Ya, loh, tuh ya, aku gitu. kau ucap aja, aku oh. kun fayakun akan kukabulkan katanya gitu. Iya betul. Nah dari situ hidupan aku juga benar-benar ubah. Aku dulu orangnya sangat agak agresif. Sekarang lebih tenang. Sekarang lebih. Wah dulu dia karena emosi tapi nggak bisa dikeluarin, jadi dia panik sendiri. Dan dulu pas awal-awal deket tuh masih kayak gitu kan. Ini masih dulu Aku punya penyakit jiwa.
yang kadang aku karena aku dari awal nggak suka. Bukan sakit jiwa dong. Oh, benar aku Bukan sakit jiwa dong ya. itu di dalam bahasa Indonesia aku Istrinya nggak tahu ya itu. Istrinya nggak terima. Nah, Aku itu- punya penyakit jiwa. Emang kalau translate ke Indonesia agak sulit ya. Panic attack. Jangan bilang sakit jiwa. Itu memang apa? Apa itu? Aku juga Itu agak apa? shock. Emang? Aku agak shock. Aku kan punya penyakit jiwa. Penyakit psikologi. Nah, dia kan dulu mau nikah sama orang asing. Orang asing. Nah, akhirnya dapat nih. Oh iya, Oh iya. Aku cuma nggak salah ucap doang itu. Gara-gara aku baru pertama kali aku tuh kan nggak terlalu suka Korea dulu, tapi teman deket aku banget itu dia suka banget BTS ceritanya nih. Boleh ya. Iya, dia tuh kayak bener-bener fangirling gitu loh. Fanatik itu dia tuh, bukan fanatik sih, kayak ngefans itulah gitu kan sama si BTS ini. Nah, terus habis itu aku dikasih lihat sama dia, nih Le, ganteng kan gini. Terus aku suka bercanda-bercandain. Jungkook tuh BTS kan ya. Nah, iya, terus kayak dia suka bersama Jungkook ini. Terus aku kayak, emang apa gantengnya sih? Ganteng. Akhirnya diracunin, karena diracunin mulu tiap hari kayak, iya ganteng ya? Iya ganteng sih, ganteng ya? Aku tuh kayak gitu. Tiba-tiba dapatlah sesosok Korea, opa-opa Korea ini. Habis itu aku mikir gini kan ya, ini kagak ada apa yang mau ya cowok Korea sama gue ya, satu yang ganteng aja gitu, yang baik, ini mirip yang ini aja dah kataku gitu kan. Terus gue juga sama ngomong gitu. Iya, terus aku berdoa kan, aku gak punya kampung, aku juga kalau pulang kampung kan ke Bandung deket. Gemes-gemes aku tuh gemes banget sama dia. Aku cinta itu nggak butuh alasan untuk cinta satu orang. Butuh, kalau cewek tuh butuh alasan, kenapa? Cowok itu nggak butuh alasan.